Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Jumlah habitat platypus di Australia telah menyusut 22% dalam 30 tahun. Menurut penelitian baru, hewan tersebut sekarang harus terdaftar sebagai spesies terancam punah secara nasional. Ilmuwan dari Universitas New South Wales bersama dengan 3 organisasi lingkungan terbesar Australia, yakni Yayasan Konservasi Australia, WWF Australia, dan Humane Society International Australia, menominasikan platypus sebagai hewan yang terancam punah. Melansir The Guardian, platypus adalah hewan yang sulit dipahami. Kemudian, studi pemantauan jangka panjang hewan ini masih sangat sedikit, sehingga sulit mengukur penurunan populasi. Penelitian menemukan sejak tahun 1960, jumlah habitat platypus di Australia telah menyusut 22,6%. Penurunan paling tajam terjadi di New South Wales dan Queensland. Berikut ulasan fakta tentang hewan platypus versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, awalnya orang mengira platypus hewan palsu. Pada tahun 1799, platypus dideskripsikan dalam Naturalis Miscellany oleh George Shaw. Secara fisik, penampilan platypus tergolong unik, seperti paruh dan kaki bebek, namun tubuh dan ekor yang berbulu berbentuk berang-berang. Shaw sempat meragukan keasliannya, namun ia tetap menjuluki makhluk itu sebagai bebek kaki datar. Yang kedua, platypus adalah mamalia berbisa. Sangat sedikit mamalia yang berbisa. Platypus jantan mengeluarkan racun melalui taji pergelangan kaki, sementara betina tidak berbisa. Racun yang terdiri dari protein mirip defensin. Racunnya bisa sangat melukai namun tidak membunuh manusia, meski bisa mematikan bagi hewan yang lebih kecil. Yang ketiga, platypus adalah mamalia bertelur. Platypus bukan satu-satunya mamalia berbisa dan juga bukan satu-satunya mamalia bertelur. Jantan platypus tidak berperan dalam membesarkan keturunan setelah kawin. Betina melahirkan telur selama 2 hingga 4 minggu, diikuti oleh minggu inkubasi lagi. Yang keempat, platypus berisiko punah. Platypus terdaftar sebagai hewan yang hampir terancam punah di daftar merah spesies terancam punah International Union for Conservation of Nature atau IUCN. Kondisi kekeringan yang ekstrim dan berkepanjangan di Australia menjadi salah satu alasan kepunahan platypus. Kebakaran hutan baru-baru ini juga berdampak pada spesies tersebut. Ada kebutuhan mendesak untuk melaksanakan upaya konservasi nasional untuk mamalia unik ini dengan meningkatkan survei, melacak tren, mengurangi ancaman, dan meningkatkan pengelolaan habitat platypus di sungai, ungkap para peneliti. Yang kelima, susu platypus bisa memerangi superbugs. Karena platypus tidak memiliki cara steril untuk menghasilkan susu, maka mereka membutuhkan perlindungan tambahan terhadap bakteri di lingkungan. Pada tahun 2010, para ilmuwan menemukan bahwa susu platypus mengandung sifat antibakteri yang dapat membantu melawan resistensi antibiotik. Yang keenam, platypus tergolong mamalia karena menyusui anaknya. Platypus berkembang biak dengan cara bertelur. Loh, kalau bertelur, lalu kenapa platypus dianggap mamalia? Itu karena platypus menyusui anaknya. Sepertinya mungkin kamu tahu istilah mamalia berasal dari bahasa Latin mama yang berarti payudara. Tapi ternyata platypus pun tidak memiliki payudara loh. Lalu bagaimana cara platypus menyusui anaknya? Yaitu melalui kelenjar susu yang terdapat di sekujur tubuhnya. Susu yang keluar lalu terkumpul di bagian perutnya, dan dari situlah bayi platypus menyusu. Duh, memang aneh banget ya hewan yang satu ini. Yang ketujuh, platypus tidak memiliki perut. Platypus memakan invertebrata yang tinggal di bawah seperti cacing, larva, serangga, dan udang. Mereka tidak memiliki kandung enzim pencernaan atau asam untuk memecahnya. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Genomobiologi menguraikan beberapa gen berbeda dengan pencernaan dan perut dihapus atau dinonaktifkan pada platypus. Yang kedelapan, platypus tidak memiliki gigi. Saat platypus menyelam untuk mencari makan, mereka juga mengambil pasir dan kerikil dari dasar laut. Mereka muncul ke permukaan untuk mencari udara dan mulai mengunyah dengan menggiling kerikil dan mangsanya bersama-sama. Dan yang ke-9,
platypus melihat di bawah air. Saat mereka menyelam di bawah air, platypus pada dasarnya tidak dapat melihat dan tidak dapat mencium apapun. Lipatan kulit menutupi mata mereka dan lubang hidung mereka menjadi kedap air. Platypus memiliki elektroreseptors yang diperlukan untuk mendeteksi organisme hidup untuk makan setelah mereka menggali di dasar laut. Nah, demikianlah ulasan fakta tentang hewan platypus versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.